Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Baik, hari ini kita akan belajar tentang praktikum batuan ya. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasi batuan. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah satu, alat dan bahan serta kamera untuk merekam video. Dua, 5 buah batuan. Tiga, neraca digital atau timbangan. Keempat, gelas beker atau gelas ukur. 5. H2SO4 atau air aki. 6. Mangkok kaca. Dan yang ketujuh, loop atau kaca pembesar. Prosedur percobaan yang pertama yaitu tentang jenis batuan, menyiapkan alat dan bahan, lalu mengambil beberapa batuan, mencucinya dengan air bersih mungkin, kemudian mengamati warna dan baunya. Yang ketiga, mencoba meremas, mencungkil dengan kuku, ditarik dan dipukul dengan palu untuk mengetahui keras tidaknya batuan tersebut. D. Menimbang massa batuan dengan neraca digital dan mencatat hasilnya pada lembar pengamatan. Yang kelima, mengukur volume batuan dengan cara memasukkan batuan ke dalam gelas yang berisi air, tidak penuh dan mencatat hasilnya pada lembar pengamatan. Dan yang terakhir, menghitung massa jenis batuan tersebut. Yang kedua adalah percobaan untuk mengetahui karakteristik batuan. Yang pertama, prosedurnya adalah menyiapkan alat dan bahan, lalu meletakkan sebuah batuan dalam mangkok gelas, dan kemudian meneteskan 3-5 tetes air aki pada batuan, kemudian mengamati yang terjadi pada batuan akibat air aki dan mencatat hasilnya pada lembar pengamatan. Dan yang kelima, mengulangi langkah B sampai dengan D dengan bebatuan yang berbeda jenisnya. Yang ketiga, gambar batuan. Satu, menyiapkan alat dan bahan, mengambil beberapa macam batuan, kemudian menggambar setiap batuan dengan kasar, lalu melihat setiap batuan dengan lup, dan menggambar batuan setelah dilihat menggunakan lup dalam lembar pengamatan. Yang keempat, klasifikasi batuan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, memperhatikan gambar contoh-contoh batuan pada tabel. Lalu, mengklasifikasikan gambar contoh batuan tersebut berdasarkan asal batuannya. Apakah batuan beku atau batuan sedimen, batuan metamorf atau mineral, dan mencatat hasilnya pada lembar pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, jenis batuannya di sini ada batuan apung, basal, granit, kemudian batuan apung. Nah, di sini ada beberapa masanya, lalu volumenya dan massa jenisnya. Untuk percobaan yang kedua, karakteristik batuan. Batuan basal membentuk gelembung-gelembung gas, kemudian batuan apung tidak terjadi apa-apa dan granit tidak terjadi apa-apa. Setelah ditetesi dengan air aki ini ya. Berikut adalah gambar batuan. Ini ada batuan apung, gambarnya secara kasar, kemudian setelah dilihat dengan lup, kemudian ada batuan dengan gambar kasar setelah dilihat dengan lup. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Untuk percobaan yang keempat yaitu klasifikasi batuan, didapatkan data sebagai berikut. Asal batuan beku yaitu contohnya batu apung, basal, obsidian, batu granit, kemudian batuan metamorf yaitu marmer, kuarsa, dan batu aki. Lalu batuan sedimen yaitu konglomerat. Pertanyaan-pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis batuan. Lalu yang kedua, jelaskan ciri-ciri dari masing-masing jenis batuan tersebut. 3. Mungkinkah suatu jenis batuan dapat berubah menjadi jenis batuan yang lain? Jelaskan. Lalu yang keempat, jelaskan faktor-faktor apa yang dapat membedakan jenis batuan. Pembahasan tentang hasil pengamatan. Yang pertama, jenis batuan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh 3 kelompok batuan dari jenis yang berbeda yaitu batu apung, granit, dan basal. Secara umum, batuan dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ketiga jenis batuan yang diamati termasuk ke dalam jenis batuan beku. Yang kedua, karakteristik batuan. Pada percobaan ini, batuan yang telah dipilih ditetesi dengan air aki atau air asam. Kemudian sesuai dengan cirinya, maka ketika basal ditetesi dengan air aki terjadi gelembung-gelembung gas pada permukaan yang ditetesi tadi. Sedangkan untuk batu granit dan batu apung tidak terjadi apa-apa ketika ditetesi dengan air aki.
Yang ketiga, gambar batuan. Berdasarkan gambar batuan yang ditampilkan pada data hasil percobaan, diketahui bahwa setiap batuan memiliki penampang permukaan yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya masing-masing. Untuk klasifikasi batuan, berdasarkan asal batuannya, maka batuan yang termasuk ke dalam batuan beku adalah basal, granit, obsidan atau batu kaca, dan batu apung, marmer, kuarsa, dan batu aki termasuk ke dalam jenis batuan metamorf. Konglomerat merupakan salah satu jenis batuan sedimen. Untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama, jenis-jenis batuan yaitu 1. Batuan beku seperti batu apung, granit, obsidan, basal. Batu metamorf yaitu konglomerat, batu gamping, batu pasir, batu serpih. Dan yang ketiga, batuan sedimen yaitu batu pualam, batu sabak. Ciri-ciri dari masing-masing jenis batuan tersebut yaitu 1. Batuan beku cirinya, batu apung warnanya keabu-abuan, berpori, bergelembung ringan, kemudian terjadi di air. Yang kedua, granit terdiri atas kristal kasar warna putih sampai abu-abu, kadang juga jingga. Lalu obsidan, hitam seperti kaca, tidak ada kristal, terdiri atas kristal-kristal kecil berwarna hijau keabu-abuan dan berlubang-lubang. Untuk yang kedua, ciri dari batuan sedimen yaitu misalnya konglomerat, materialnya kerikil-kerikil bulat, batu-batu dan pasir yang melekat satu sama lain. Untuk batu gamping agak lemah, warna putih keabu-abuan, membentuk gas karbon dioksida atau CO2 bila ditetesi asam. Lalu breksi, gabungan pecahan-pecahan yang berasal dari letusan gunung berapi, butirannya kasar dan bersudut-sudut tajam. Untuk batu pasir jelas terlihat tersusun dari butir-butir pasir warna abu-abu, kuning, merah. Batu serpih, cirinya lunak, baunya seperti tanah liat, butir-butir batuan halus warna hijau, hitam, kuning, merah, abu-abu. Yang ketiga, batuan metamorf, contohnya batu pualam. Cirinya campuran warna yang berbeda-beda dapat menyerupai pita-pita warna, kristal-kristalnya sedang sampai kasar, lalu bila ditetesi asam mengeluarkan bunyi mendesis. Untuk batu sabak, warnanya abu-abu, kehijauan, dan hitam, dapat dibelah-belah menjadi lempeng-lempeng kecil. Suatu batuan dapat berubah menjadi jenis batuan yang lain karena adanya proses metamorfosisme, yaitu berubahnya satu jenis batuan menjadi batuan lain karena pengaruh panas atau temperatur tinggi, tekanan besar, dan perubahan kimia. Lalu faktor-faktor yang dapat membedakan jenis batuan yaitu 1. Pembekuan magma dan lava, 2. Pengendapan atau sedimentasi, dan yang ketiga perubahan panas dan tekanan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa batuan dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu batuan beku seperti batu apung, granit, obsidian, basal. Kemudian disebut juga dengan jenis batuan metamorf, contohnya konglomerat, batu gamping, batu pasir, batu serpih. Lalu yang terakhir batu jenis sedimen yaitu batu pualam atau juga bisa batu sabak. Berikut adalah foto dari praktikumnya, persiapan alat dan bahan seperti pada gambar, lalu percobaan jenis batuan dengan menggunakan air yang ditimbang, lalu untuk melihatnya ya, melihat permukaan batuan dengan menggunakan lup, dan di situ ada beberapa contoh dari batuan. Baiklah, sekian percobaan tentang batuan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.